Pastinya Anda pernah menonton film The Wolf of Wall Street, Sell Me This Pen. Ya, Leonardo DiCaprio saat itu men-challenge teman-temannya untuk oke, sell me this pen. Siapa yang bisa menjual bolpen tersebut kepada Leonardo atau The Wolf of Wall Street, maka dia akan mendapatkan reward. Nah, di dalam bisnis atau di dalam pekerjaan kita ataupun dalam usaha kita, pastinya kita tidak luput dari yang namanya jualan, right? Contoh, misalnya kalau Anda sendiri di challenge, sell me this pen. Anda coba jual bolpen ini ke saya. Atau kalau Anda jadi sales, ya, coba jual bolpen ini ke customer. Kira-kira gimana cara jualnya? Contoh, ada yang mungkin jualnya gini, Pak, ini Pak, bolpennya dengan ada beberapa warna. Satu merah, satu hitam, satu biru, satu hijau. Ini bolpennya keren banget Pak, sudah lama dan ini bolpennya cukup langka. Cari di beberapa toko buku juga mungkin belum tentu ada. Maka bolpen ini saya jual ke harganya ke Bapak 30.000. Customer mungkin bilang, masa bolpen kayak begitu aja harganya 30.000? Kemahalan. Saya bisa beli harga 25.000. Saya bisa beli harganya cuma 15.000 itu di tempat lain, bahkan warnanya lebih banyak. Ada merah, ada biru, ada ungu, ada pink, ada kuning. Wah, ini kamu cuma 4 warna, 25.000. Saya beli di tempat lain 15.000 ada 5 warna. Kemahalan, gitu kan? Terus saya bilang gini, iya Pak, tapi kan ini beda Pak. Ini tuh langka, ini tuh modelnya model zaman dulu, nggak ada lagi zaman sekarang. Kamu sales kuno, model dulu masa jual ke saya? Tet. Bisa begitu ya? Jadi ini konteksnya bukan hanya bolpen, bisa jadi jual produk-produk yang lain, kan gitu ya. Customer maunya harganya lebih murah, ataupun ya pokoknya gitu deh, fiturnya lebih banyak, harganya lebih murah, ya pokoknya dia bayarnya ujung-ujungnya lebih murah, gitu kan? Nah, berarti kalau saya terus-terusan dengan cara seperti itu, Pak, ini Pak bolpennya Pak, warnanya ada 4 Pak, ini Pak bolpennya Pak, warnanya ada 4 Pak, ini Pak bolpennya Pak, warnanya ada 4, terus kita dengan cara yang sama, kita ke banyak customer dan customer bilangnya harganya mahal, harganya mahal, harganya mahal. Lama-lama kita capek juga kan. Terus besok kita mungkin belajar lagi atau mungkin kita belajar dari motivator siapalah gitu kan. Lalu jadi semangat. Terus kita jualan lagi, Pak, silakan Pak, ini Pak bolpennya Pak, warnanya 4 Pak, ini Pak. Terus customer terusan nolak. Ada mungkin customer, ya udahlah saya beli karena mungkin Anda sangat persisten, customernya juga beli. Oke? Nah, pertanyaannya begini, apa yang salah dari apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Silakan Anda bisa tulis di komen. Yang salah adalah bagaimana cara Anda menjual. Salah nggak? Sekarang kan jualnya udah pakai fitur, pakai keunggulan, pakai ada ya kelangkaan, pakai storytelling gitu kan. Wah, ceritain ini, Pak, ini bolpennya langka Pak, zaman dulu Pak, modelnya ini nggak keluar lagi, ini benar-benar unik dan sebagainya. Anda pakai storytelling, bisa aja. Tapi namanya customer bilang, ya saya sih nggak butuh cerita, yang penting buat saya murah. Gitu kan? Nah, jadi kalau Anda lakukan seperti terus, bisa dapat customer? Bisa. Tapi customer dapatnya harga yang, atau bayarnya mungkin harganya yang paling murah, atau misalnya mungkin Anda bisa jual tapi marginnya kecil. Nah, pertanyaan, apakah nggak ada cara lain, Coach, supaya bisa saya jualnya, ya produknya mungkin sama, tapi harganya bisa lebih tinggi, sehingga margin saya bisa lebih, sehingga saya bisa lumayan ada keuntungan untuk saya nutupin biaya-biaya. Oke, so, berarti apa yang harus diubah dari cara jualan Anda? Pertama, begitu Anda jual bolpen, yang Anda lakukan biasanya kan, Pak, ini fiturnya, ini warnanya, ini keunikannya, ini keunggulannya, dan sebagainya. Bisa jadi Anda pakai cerita, Pak, ini sejarahnya begini, Pak, ini waktu saya beli ini begini-begini. Boleh pakai cerita, itu lebih kreatif menurut saya, oke. Tapi saya boleh kasih tips buat Anda, ini bukan satu-satunya yang cara terbaik, tapi ini adalah salah satu cara yang saya juga gunakan, dan ini ternyata juga bisa membantu klien-klien saya untuk mereka bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Gimana caranya? Pertama-tama saya ketemu dengan customer, ya. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, Pak, saya boleh tanya gitu, Pak, menurut Bapak ini harganya berapa? Customer bilang, itu bolpen, ya kalau menurut saya sih itu kan model zaman dulu ya. Iya. Terus terus apa uniknya apa? Ya warnanya ada 4 Pak. Terus memang ini langka lah. Ya mungkin tuh harganya ya 30.000 lah. Oh enggak, mungkin 20.000 lah. Gitu ya. Gitu ya Pak, 20.000 ya Pak. Terus saya tanya balik sama customer, Pak, Bapak percaya nggak? Ada orang
ya yang bayar ini, yang beli ini 200.000. Wah, yang bener 200.000 nih beli bolpen beginian, ini paling 20.000. Yang bener ada orang beli 200.000. Betul Pak, ada yang beli 200.000. Coba ceritain sama saya, kenapa tuh beli 200.000? Gini Pak ceritanya Pak ya. Tapi ini Bapak kalau lagi sibuk nggak apa-apa, saya bisa, oh nggak apa-apa, saya pengen tahu ceritanya gimana sampai orang beli 200.000. Gini Pak, jadi waktu saya tawarin ke dia, saya tanya, Pak, nih mau Pak beli bolpennya Pak, ini warnanya ada 4 warna, memang saya tahu ini bolpennya bolpen zaman dulu, dan saya tahu memang saya menjual bolpen bukan yang kekinian, ini zaman-zaman waktu dulu lah Pak, waktu kita SD gitu kan. Cuman saya ya menjual ini karena saya merasa bahwa apapun saya bisa kerjain, saya kerjain lah. Ada bolpen yang saya dipercaya untuk jual, ya saya coba jual gitu kan. Terus customernya bilang gini, oh gitu ya, kamu tahu nggak, itu yang kamu jual itu bolpennya sudah zaman dulu. Iya saya tahu Pak. Nah, kamu tahu kan sekarang cara jual zaman sekarang itu beda dengan cara zaman dulu. Zaman sekarang kita jualnya pakai online, kita pakai konten, kita pakai ini dan sebagainya. Kamu itu cara lama jual door to door begitu. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, memang saya nggak tahu, saya juga sedang belajar. Mungkin Bapak bisa kasih tahu, bantu caranya gimana. Gini deh, saya beli bolpen kamu harganya 200.000. Saya tahu itu harganya paling cuma 20.000, tapi saya kasih 200.000. Supaya apa? Supaya kamu nanti bisa lebihnya itu untuk kamu belajar, supaya kamu bisa gunakan untuk bisa ya minimal dengan cara jual yang lebih baru. Semoga bisa bermanfaat. Ini bagian dari kontribusi saya lah supaya bisa berdampak buat hidup kamu. Wah, terima kasih banyak Pak. Saya dapat 200.000. Nah, jadi poin saya apa? Ada juga customer yang loyal, atau yang ada juga customer yang memberi lebih karena mereka merasa saya memberikan lebih tersebut karena saya bisa lebih berkontribusi. Nah, pertanyaan, saya kembali ke cerita saya. Nah itu Pak ceritanya Pak. Oh gitu ya. Jadi ada orang bayar lebih karena dia ada kontribusi. Nah iya Pak. Jadi saya mau tanya sama Bapak, ini boleh Pak saya tanyanya agak sedikit ya mungkin apa adanya ya, boleh ya Pak ya? Oh boleh, silakan Pak. Bapak termasuk karakter atau gini, Bapak itu biasanya lebih suka atau lebih merespek orang-orang yang generous, orang-orang yang suka berderma, suka berkontribusi, atau orang-orang yang ya lebih suka hitung-hitung, atau mungkin semuanya harus ada untungnya baru dia mau beli gitu. Ya buat saya sih tergantung produknya, tergantung konteksnya segala macam. Saya sih tentunya lebih suka orang yang senang berderma. Oh gitu ya Pak. Nah, Bapak sudah tahu harga bolpen ini ya, dan nggak tahu, terserah Bapak sih boleh beli dengan harga yang menurut Bapak layak dan menurut Bapak memang sesuai dengan karakter Bapak. Kira-kira berapa? Ya udahlah, 100.000. Ini cuma hanya contoh. Sekali lagi, ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satu cara yang bisa Anda gunakan tentunya dengan konteks produk Anda, bahwa kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi ya, tidak dengan harga yang harus dibanting-banting ya, tetapi customer tetap mau beli. Ya coach, tapi kan nggak semua customer begitu. Setuju, memang tidak semua customer begitu. Tapi bayangkan kalau Anda tahu caranya, berapa besar kemungkinan Anda bisa mendapatkan customer yang mau bayar lebih mahal. Menurut Anda kenapa ada customer yang mau beli produk ataupun barang apapun, tas, jam, atau apapun, lebih tinggi daripada harga sebenarnya? Anda tahu orang yang beli minum es teh gitu ya, es teh, tahu ya, es teh tawar, itu orang beli ada yang mulai dari 5.000, ada yang mulai dari 10.000 dan sebagainya. Kenapa orang mau bayar lebih mahal untuk segelas es teh? Ya tergantung konteks, tergantung semua. Jadi bisa jadi dari persepsi, dari emotional dan sebagainya. Itu poin saya. Nah, itu poin yang pertama tentang how you sell. Jadi saya ingin kasih tahu buat Anda bahwa there is always a way you can sell your product not with a discount, not with the banting-banting harga, but actually you can sell the product with a higher price dan customer tetap mau bayar. Itu yang menurut saya harus kita lakukan dengan berbagai macam kondisi zaman sekarang. TikTok yang dilarang untuk jualan langsung, banting-banting harga di sana, ada potongan-potongan yang membuat customer jadi memilih yang lebih murah, dan buat produsen yang punya produk merasa, wah ini saya bisa rugi begini-begini dan sebagainya. Kalau Anda tahu ya bagaimana cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, ya bukankah itu benefit buat Anda? Satu, Anda bisa dapat margin lebih besar. Kedua, tentunya
Anda juga bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, ya, dan Anda tentunya bisa lebih survive di dalam menjalankan bisnis. Topik yang kedua adalah mengenai bedanya antara pengusaha dan pedagang. Apa bedanya pengusaha dan pedagang? Silakan Anda tulis di komen. Pedagang seperti tadi, Pak, ini Pak, bolpennya Pak, ini warnanya ada 4 Pak, ada unik Pak, lihat ada, ini memang bentuknya seperti ini sudah langka zaman dulu tapi keren banget Pak. Pak, ini Pak, bolpen kita 4 warna ya, 4 warna, lalu ini memang bentuknya jadul, unik, tapi ini keren Pak. Pak, jadi kita terus-terusan jadi salesman. Salah nggak? Nggak salah, itu pedagang. Anda jual produk, Anda mau dapat untung, mau dapat cuan dari produk yang Anda jual. Anda beli murah, Anda cari produk-produk yang cost-nya lebih rendah, Anda jual, dapat keuntungan. Itu pedagang. Tapi semuanya Anda yang lakukan sendiri sebagai salesman. Itu pedagang. Pengusaha adalah Anda belum tentu harus Anda semua yang turun. Anda bisa jadi punya beberapa orang sales, ya, di mana mereka yang bantu Anda jualin produk bolpen ini ke customer-customer. Ya, Anda ngapain? Anda create sistemnya. Bisa jadi Anda mungkin duduk di belakang, nggak perlu Anda sendiri harus turun. Anda bisa punya sales team yang membantu Anda menjualin bolpen ini ke lebih banyak orang. Anda tinggal duduk, lalu Anda tinggal lihat dashboard. Penjualan saya di daerah sini sekian, penjualan saya daerah sini sekian. Anda lihat dashboardnya, lihat penjualan mana, dari sales mana yang paling bagus, dari sales mana yang customernya paling banyak. Anda cuma lihat tinggal dashboard. Anda cuma tinggal lihat dashboard Anda, lalu Anda evaluasi. Sales-sales yang bagus kasih reward, sales-sales yang mungkin masih kurang efektif dan sebagainya bisa jadi kasih training, atau mungkin Anda bisa jadi replace orangnya dengan orang-orang yang memang sudah lebih punya skill. Tapi yang lebih gampang adalah di training saja. Nah, coach ngomongnya gampang, pelaksanaannya susah. Betul, saya tahu. Business owner yang masih jadi pedagang banyak. Karena zaman sekarang, kalau nggak saya sendiri jualan, nggak ada omset, coach. Jadi terpaksa saya harus jadi pedagang dulu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan Anda dagang terus? Apakah Anda nggak mau create semacam sistem duplikasi? Ya maunya gitu, coach. Tapi tidak mudah. Memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Tetapi kan ada caranya. Caranya gimana? Caranya ya, saya salah satunya, saya ini lakukan langsung. Saya bantu klien-klien saya untuk create the sales system. Duplikasinya gimana? Apakah bisa setiap bisnis? Kita bisa bicarakan, kita bisa evaluasi, kita bisa ngobrol dulu. Apa dulu yang kita bisa duplikasikan? Kenapa mesti duplikasikan? Karena kalau Anda tidak duplikasikan, Anda jadi pedagang terus-terusan. Bisa untung? Of course. Bisa cuan? Of course. Karena Anda tahu modalnya. Dan Anda tahu harga jualnya berapa supaya dapat margin. Untuk tutupin biaya Anda, bisa untung. Pertanyaan, mau sampai kapan? Ada expirednya tentunya. Kalau Anda udah capek, kalau Anda terus-terusan semua, ya akhirnya berapa banyak customer yang bisa Anda datangin, berapa banyak scope-nya seberapa besar. Tapi kalau Anda punya sistem sales-nya, ya, atau punya beberapa orang yang bisa menduplikasi kerja Anda ngapain? Anda bisa mundur ke belakang. Apakah bisnisnya jadi nggak bagus sebagus Anda? Mungkin ada penurunan sedikit, tetapi Anda sedang membangun duplikasi dan multiplikasi. Ya, ada kalanya kita mungkin step back sebentar, tapi kita mulai membangun. Oke, itu bedanya pengusaha dan pedagang. Nah, semoga dengan ilustrasi, contoh, dan juga apa yang saya gambarkan di sini atau apa yang saya ceritakan di sini, ini bukan hanya sekedar cerita. This is a real situation. This is the real fakta yang saya temui, dan this is adalah hal-hal yang saya lihat, dan ini yang banyak pebisnis yang mungkin belum realize seberapa penting mereka membangun sistemnya, sistem duplikasinya. Kalau Anda mau bangun bisnis Anda, bukan hanya Anda jadi pedagang, tapi Anda mau jadi pengusaha yang benar-benar pengusaha. Pengusaha yang benar-benar memang kadang-kadang kita masih pikirin marketing, masih sales, operation, segala macam. Banyak yang harus dipikirin oleh business owner. Kadang-kadang business owner malah nggak punya waktu untuk mikirin salesnya. Gitu kan, sales teamnya gimana. Memang nggak punya waktu. Makanya saya ngerti, itu bukan salah Anda. Ya, bisa jadi karena namanya business owner, semua perlu perhatian saya, semua perlu waktu saya, semua perlu konsentrasi saya. Saya nggak kepikiran sampai sebegitu. Disitulah kita datang, saya dan tim saya datang untuk membantu Anda. Yang paling penting, ujung-ujung dalam bisnis apa? Sales. Ya, omset meningkat, revenue meningkat, gitu kan? Untung, itu kan? Nah, bagaimana kalau saya, misalnya, ini adalah salah satu solusi. Seandainya
fokus Anda adalah, yuk sekarang saya mau jadi pengusaha, beneran pengusaha. Saya akan mundur, bukan mundur ditinggalin ya, jangan. Mundur sebentar, tapi saya meng-create sistem. Ya, sistem itu tidak saya harus bikin semua. Kalau saya bikin semua, kapan saya punya waktu sama keluarga? Tapi mungkin saya ada orang yang bantu saya, ya. Saya di sini bisa bantu Anda masuk, ya, untuk bantu mendevelop your sales system. Sehingga your sales tidak hanya bergantung dari Anda. Coach, bagaimana kalau saya sudah punya bisnis yang sudah punya sales teamnya? Ya nggak apa-apa, lebih bagus. Artinya tinggal sales team tersebut dibantu untuk bisa lebih duplikasi lagi. Lebih bagaimana caranya mereka bisa lebih menghandle objection dengan lebih baik lagi. Karena berapa banyak penjualan atau berapa banyak omset yang hilang gara-gara salesnya tidak bisa mengatasi keberatan. Gitu kan? Berapa banyak? Coba Anda hitung. Berapa banyak sales yang hilang gara-gara salesnya tidak bisa mengatasi keberatan. Dan itu berapa banyak cost-nya buat Anda. How much does it cost you? How much does it cost your business that your sales team cannot handle objection? Ya kan? Nah, the biggest expense of a business adalah bukan kita alokasi expense kita untuk ads atau untuk operational atau apa, atau mungkin kita punya fixed cost yang besar. Bukan itu the biggest expense. Ternyata the biggest expense adalah the sales that you don't make. Sekali lagi, the biggest expense adalah the sales that you don't make. Di mana Anda seharusnya dapat penjualan, seharusnya dapat omset, seharusnya dapat revenue, Anda tidak dapatkan because of your sales team cannot close, cannot handle objection. Right? Itu masalahnya. Oke? Pertanyaan lagi, seberapa Anda ingin punya satu kontrol dan certainty dan clarity, ketenangan dalam menjalankan bisnis? Seberapa Anda mau itu? 1 sampai 10? Pasti jawabnya 10. Saya mau dong punya bisnis yang saya tenang, saya bisa pasti dan bisa sustain, saya mau. Pertanyaan, supaya bisa dapat itu gimana caranya? Saya harus punya strong sales team. Sekali lagi, untuk bisa Anda punya bisnis yang sustain, Anda harus punya strong sales team. Kenapa? Karena kalau Anda, bisnis apa sih artinya? Bisnis bisa bersustain apa? Kalau jualannya terus-terusan repeat. Coach ngomongnya gampang. Memang, bukan hanya ngomong, ini berdasarkan kenyataan, gitu ya. Jadi ini saya ngomong berdasarkan kenyataan, makanya saya bisa sangat semangat karena ini kenyataan gitu kan. Apa yang disebut dengan bisnisnya bisa bagus atau bisa survive, bisa sukses. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang repeat bisnisnya itu jalan terus. Artinya salesnya jalan terus. Anda bayangkan kalau jadi pengusaha, Anda bisa tenang nggak? Anda bisa punya satu kejelasan, kepastian bisnis nggak? Kalau saya punya sales teamnya strong, mau customer bilang gimana atau customer punya keberatan, salesnya bisa menghandle dengan baik. Saya nggak bilang bahwa semua keberatan customer bisa diatasi oleh orang salesnya dengan baik. Saya tidak bilang semuanya, tapi at least ya dari 3-4 keberatan, 3 bisa diatasi dan salesnya bisa mengatasi dengan cara yang benar. Itu berapa banyak revenue yang Anda bisa dapatkan. Dan Anda nggak usah harus begitu. Anda nggak usah harus jualan. Tim Anda yang jualan. Dan mereka pun happy karena they can close, they can handle objection, they get the bonus, they get the incentive. Kan win-win. Nah, itu adalah sharing saya dalam video ini. Jadi saya ingin mengilustrasikan kepada Anda, ingin menghimbau kepada Anda, di dalam kondisi bisnis yang saat ini, di mana sekarang ada resesi, daya beli turun, ada aturan pemerintah begini, online TikTok dilarang, dan sebagainya. So what do you do? Yang harus Anda fokuskan adalah bagaimana bisnis supaya survive kan, bisa terus berkembang. Bagaimana bisa survive? Your sales team. Kalau Anda pun misalnya jadi pedagang, kemampuan jualan Anda itu harus ditingkatkan. Tapi sekali lagi ini just a suggestion, cuma saran dari saya. Ya, sebetulnya ataupun kembali lagi kepada Anda. Whether you want to take action or you want to sit down or you want to just let's see how gitu ya, terserah Anda. Tapi pertanyaan adalah, kalau Anda bisa action dari sekarang, kira-kira dampaknya buat bisnis Anda bagaimana? Kira-kira dampaknya buat kemajuan percepatan bisnis Anda seperti apa? So, semoga apa yang bisa saya sharingkan bisa membuat Anda semakin lebih aware, lebih jelas apa yang harus Anda fokuskan di kondisi saat ini. Saya Hendra Herman, sukses selalu dan salam pengusaha.